Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ade Nur Aini. Saya dari Manajemen Komunikasi semester 6. Malam ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ketiga, yaitu perbedaan publitas, pemasaran, dan advertising. Di sini saya akan menjelaskan dari PPT yang Pak Heru berikan. Oke, pada capture ketiga yaitu perbedaan publitas, pemasaran, dan advertising. Jadi di sini saya langsung menjelaskan dari PPT yang sudah Pak Heru berikan, yaitu publitas. Di sini ada publitas adalah subkategori dari public relation. Menurut PRSA, Public Relation Society of America, PR adalah fungsi manajemen yang menggunakan komunikasi untuk membantu organisasi dengan publiknya agar saling berhubungan dengan baik. Di sini B, advertising atau iklan. Iklan adalah subkategori dari pemasaran. Secara spesifik, fungsi iklan melibatkan produk dan jasa perusahaan. Iklan adalah suatu bentuk komunikasi pesan yang berbayar melalui beragam media. Jadi iklan ini tidak gratis ya. Beda dengan publitas. Jadi kalau publitas itu tidak berbayar, di sini advertising atau iklan itu berbayar. Jadi melalui media kita harus berbayar. Nah, di sini juga dijelaskan perbedaan antara publitas dan iklan. Penjelasannya paling sederhana adalah bahwa publitas itu bebas biaya. Seperti yang saya tadi jelaskan, publitas itu tidak berbayar, sementara iklan berbayar. Karena iklan berbayar, maka menentukan bunyi pesan, kapan dan di mana melalui media, apa pesan itu akan ditayangkan, bisa kita kontrol sedemikian rupa, kecuali jika memang ada hambatan yang berubah rencana. Jadi beda dengan publitas. Jadi publitas itu kita tidak bisa kontrol, sedangkan iklan bisa kontrol kapan akan ditayangkan, layak atau tidaknya. Nah, lain halnya dengan publitas, pesan dalam publitas tidak bisa dikendalikan bagaimanapun caranya ya. Jadi kita nggak bisa kontrol pesan dari publitas nih. Beda dengan iklan, tadi kan bisa kita kontrol. Kamu tidak akan pernah bisa memastikan kapan artikel atau interview akan diangkat oleh media. Bukan hanya itu, kamu juga tidak bisa mengendalikan konten mana yang akan digunakan oleh media jika memang pesan akan diangkat. Itu. Lanjut, public relation dengan publitas. Di sini sama-sama menginformasikan mengenai suatu hal, produk, atau barang yang kamu akan jual, perusahaan, dan lain-lain. Atau jasa misalkan gitu. Nah, di sini perbedaan public relation dan publitas, yaitu public relation adalah program yang tidak dibatasi dalam suatu periode waktu, sedangkan publitas biasanya strategi jangka pendek. Jadi beda ya. Kalau public relation itu tidak dibatasi waktu, sedangkan publitas itu ada strategi jangka pendeknya. Nah, di sini public relation dirancang untuk memberikan informasi positif tentang perusahaan dan biasanya dikendalikan oleh perusahaan. Sedangkan publitas di sisi lain tidak selalu positif dan tidak selalu diinginkan oleh perusahaan. Yang ketiga, public relation menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk membangun citra. Publitas hanya berbentuk berita. Nah, di sini publitas biasanya berasal dari sumber-sumber di luar perusahaan. Jadi di sini beda ya. Kalau dari public relation itu ada strategi untuk membangun citra, sedangkan publitas biasanya berasal dari sumber-sumber yang di luar perusahaan. Jadi nggak bisa dikontrol. Nah, yang keempat, aktivitas public relation menggunakan berbagai media komunikasi, sedangkan publitas ditransmisikan lewat media massa. Oke, kita lanjut ke pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses membangun hubungan antara perusahaan atau organisasi dengan audiens untuk meraih tujuan yang diinginkan. Biasanya perusahaan akan memperkenalkan produk atau layanan kepada publik. Kemudian perusahaan itu melakukan penelitian pasar dan menciptakan strategi untuk meraih target pasar yang sudah didapatkan. Nah, di sini itu perusahaan
pada saat launching produk baru mereka, pasti mereka itu langsung menyusun strategi bagaimana cara untuk memasarkannya. Oke, di sini tim dapat dipecah ke beberapa bidang seperti market research, market analysis, bahkan hingga konten pemasaran sekalipun. Jadi secara umumnya pemasaran melibatkan aktivitas yang sangat luas dan berbagai tim di perusahaan sehingga jelas memiliki peran penting. Nah, di sini jelas ya. Jadi marketnya itu kita harus research target market mana yang mau kita pasarkan. Setelah research kita analis. Nah, di sini juga ada konten pemasaran. Nah, tujuan pemasaran untuk mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa, apa yang diinginkan oleh konsumen, apa yang dibutuhkan oleh konsumen, dan bagaimana cara memenuhi kebutuhannya tersebut, serta mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk atau jasa yang sudah diproduksi oleh perusahaan. Nah, pemasaran public relation dengan pemasaran. Persamaan public relation dengan pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan dalam pengembangan produk yang tepat dengan harga yang tepat, penempatan distribusi produk yang di tempat yang tepat, serta melakukan promosi. Nah, dalam sebuah perusahaan, public relation berfungsi membangun persepsi atau anggapan dari masyarakat. Masyarakat akan membeli suatu produk jika produk itu dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki citra baik dan sudah dipercaya sejak lama oleh masyarakat. Nah, ini pentingnya citra ya. Citra itu penting banget untuk semua orang. Kalau citra dari perusahaan tersebut tidak bagus, kita sebagai konsumen pasti tidak akan percaya membeli produknya ya. Jadi tugas PR di sini membangun citra perusahaan. Nah, di sini juga dijelaskan tugas relation dalam membentuk opini publik guna pencitraan yang baik oleh perusahaan sehingga menimbulkan minat dan kepercayaan dari masyarakat. Untuk pencitraan ini, public relation akan melakukan sebuah proses marketing. Dalam perspektif ini, public relation menjalankan fungsi publikasi, membantu dan memperluas cakupan konsumen yang telah direncanakan sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Nah, di sini perbedaan public relation dengan pemasaran. Tadi juga sudah dijelaskan perbedaannya kalau merupakan subbagian dari fungsi marketing dan hanya menjalankan fungsi publikas. Jika kita kaji lebih dalam, public relation bukan hanya subbagian dari fungsi marketing, namun juga menjalankan fungsi dalam pengelolaan hubungan baik internal maupun eksternal sebuah perusahaan demi hasil yang dicapai maksimal. Jadi di sini PR juga menjadi bagian penting ya untuk komunikasi dalam internal maupun eksternal dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam pemahaman yang demikian sangat sulit jika kita membedakan antara PR dan pemasaran. Banyak yang mengenal PR dan marketing itu sama, padahal konteksnya beda ya. PR itu tugasnya membangun hubungan baik, menciptakan opini publik, sedangkan kalau marketing itu menjual produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Oke, di sini ada contoh-contohnya, kayak di sini produk Kentucky Fried Chicken ya. Kentucky Fried Chicken atau yang lebih dikenal dengan KFC telah dikenal secara luas oleh masyarakat. Tidak ada masyarakat yang tidak mengetahui KFC meskipun mereka belum pernah menikmati ayam gorengnya yang renyah dan gurih. Ini saingan dari McDonald nih ya. Nah, KFC bukanlah produk asli Indonesia, melainkan produk makanan cepat saji yang berasal dari salah satu negara di bagian Amerika. Kentucky, kita percaya bahwa produk KFC itu enak, walaupun baru mengenalnya. Memang enak ya ini ya. Nah, di sini kita public relation-nya itu fungsi dari publikasi yang menjadi subbagian dari fungsi marketing, itu mempromosikan produk kepada masyarakat sehingga masyarakat itu mengenal produk kita. Jadi kan biarpun kita belum pernah mencicipi KFC, tapi orang-orang sudah bilang, oh KFC enak ayamnya. Nah, itu kan jadi sebuah brand ya dari KFC, keunggulan tersendiri. Oke, di sini ada pengertian advertising, periklanan. Periklanan adalah penggunaan media baru oleh penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif untuk produk
jasa maupun organisasi merupakan alat promosi yang kuat. Sini periklanan adalah komunikasi non-personal melalui beragam media yang dibayar oleh perusahaan, organisasi non-profit, dan individu-individu dengan menggunakan pesan iklan yang diharapkan dapat menginformasikan atau membujuk. Oke, di sini ada perbedaan pemasaran dan advertising, periklanan. Jadi bedanya pemasaran dan periklanan. Dilihat dari definisi masing-masing komponen. Kini saatnya beralih ke perbedaan antara pemasaran dan advertising. Dilansir dari advertising merupakan salah satu langkah spesifik dari pemasaran. Advertising menggunakan data dan penelitian yang dikumpulkan dari strategi pemasaran. Jadi untuk menciptakan sebuah iklan itu biasanya memerlukan data ya. Kita lanjut ya. Di sini berikut ada beberapa tanggung jawab dari pemasaran. Satu, melakukan penelitian pasar untuk menentukan target pasar atau pembeli. Dua, menyampaikan penelitian kepada tim advertising atau sales. Tiga, mengawasi berbagai pendekatan pemasaran. Hal ini berbeda dengan advertising, yang tugasnya adalah melaksanakan salah satu strategi pemasaran dengan membuat iklan dalam bentuk gambar, video, atau tulisan. Hal-hal itu memiliki tujuan untuk menarik perhatian pelanggan. Nah, sini ada pun tanggung jawab dari advertising adalah satu, mendesain iklan dengan unik. Jadi seunik-uniknya hingga menarik konsumen. Kedua, membuat storyboard atau proposal untuk iklan. Tiga, mencari ide tagline yang menarik untuk dipasang dalam iklan. Jadi kalau iklannya tidak menarik, orang kan males ya lihat iklan. Sini juga dibutuhkan skill dalam bidang pemasaran dan advertising, jelas memiliki perbedaan antara satu sama lain ya. Sini lanjut. Oke, kita bahas dulu yang skill ini ya, karena materinya sudah mau habis. Skill yang diperlukan dalam bidang pemasaran dan advertising jelas memiliki perbedaan satu sama lain. Pemasaran cenderung memainkan produk atau layanan dari perspektif bisnis. Dalam arti lain, pemasaran lebih berfokus pada strategi yang akan diterapkan untuk mendapatkan jumlah pelanggan yang banyak. Nah, berikut ada beberapa skill yang membantu dalam pemasaran nih. Satu, keterampilan analis. Kita harus terampil menganalisis sebuah data ya, sebuah kronologi. Dua, keahlian bisnis dan keuangan. Tiga, kemampuan riset. Nah, hal-hal tersebut berbeda dengan advertising. Bidang ini cenderung akan memahami lebih dalam produk dan jenis pelanggan seperti apa yang dikehendaki. Setelah itu, advertising membuat iklan yang sesuai dengan produk dan target pasar yang ingin dicapainya. Jadi beda. Berikut ada beberapa skill yang membantu dalam advertising. Satu, kreativitas. Dua, kemampuan komunikasi yang baik. Tiga, skill teknis lainnya. Jadi 3 skill ini dibutuhkan dalam membantu advertising ya teman-teman. Oke, sekian review dari capture ketiga, penjelasan dari matkul capture ketiga. Mohon maaf sebelumnya, video ini banyak kekurangan, banyak juga videonya goyang-goyang, mohon maaf. Semoga kedepannya saya jauh lebih baik. Terima kasih untuk Pak Heru, 1 semester ini sudah mengajarkan dengan baik. Saya akan lebih semangat dalam mengajarkan tugasnya. Oke, di situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.